Pada ajang Piala Asia U23 tahun ini, ASEAN mengirimkan 4 wakilnya untuk bermain. 4 wakil itu diantaranya adalah Thailand, Malaysia, Vietnam, dan tentunya Indonesia. 4 negara itu secara tidak langsung bakal berlomba untuk memberikan yang terbaik. Tapi seperti yang kita tahu, hanya Indonesia yang berhasil melaju sampai jauh, di mana skuad Garuda melaju sampai ke babak semifinal. Tapi sayang, perjalanan timnas harus terhenti usai kalah dari Uzbekistan. Meski begitu, perjuangan Indonesia itu tetap mendapatkan apresiasi dari ASEAN. Dan untuk itu inilah reaksi dari media-media ASEAN soal perjuangan Indonesia di Piala Asia U23. Ya, jujur saja dalam urusan sepak bola, Indonesia dan tim-tim ASEAN memiliki hubungan yang kurang bagus. Contohnya hubungan antara Indonesia dengan Malaysia yang selama ini masih kurang harmonis, di mana dua negara itu selalu bersaing dan saling menunjukkan prestasi satu sama lain. Salah satu prestasi yang selama ini dibanggakan Malaysia adalah saat mereka mampu menahan imbang Korea Selatan di Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Tapi tetap saja, prestasi itu nggak bisa membuat Malaysia unggul atas Indonesia. Karena di saat yang bersamaan, performa Indonesia lebih baik dengan lolos ke fase grup. Tak hanya dengan Malaysia, hubungan kurang harmonis juga terjadi dengan Vietnam. Bahkan dapat dikatakan, Vietnam adalah musuh bebuyutan Indonesia saat ini. Negara yang terletak di kawasan Indochina itu pun sering sombong kepada Indonesia. Tapi kesombongan itu langsung dibungkam oleh timnas tahun ini. Bagaimana tidak? Karena dalam 3 pertemuan, Indonesia selalu menang saat melawan Vietnam. Di antaranya yang terjadi di ajang Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Persaingan dengan negara-negara itu kembali terjadi di ajang Piala Asia U23. Dari 3 negara tadi yang paling diunggulkan pastinya Vietnam, karena mereka lebih berpengalaman serta memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan Malaysia dan Indonesia. Sementara Indonesia menjadi tim yang paling tidak diunggulkan, karena di ajang Piala Asia mereka adalah tim debutan dan belum memiliki pengalaman apapun bermain di ajang 2 tahunan tersebut. Pada kenyataannya, semua prediksi tadi salah besar. Indonesia yang sebelumnya tidak diunggulkan malah melaju jauh sampai ke babak semifinal. Sementara Vietnam cuma mentok babak 8 besar. Yang lebih ngenes lagi dialami Malaysia. Di Piala Asia tahun ini mereka gagal mendapatkan 1 pun poin dan menjadi juru kunci grup D. Malaysia ditemani Thailand yang sama-sama gagal melaju ke babak gugur. Wakil ASEAN akhirnya benar-benar habis tadi malam setelah Indonesia kalah dari Uzbekistan. Namun meski kalah, paling tidak Indonesia sudah menunjukkan perjuangan luar biasa di hadapan negara-negara ASEAN. Sebuah perjuangan yang harus dicontoh agar wakil ASEAN di turnamen selanjutnya bisa lebih berprestasi lagi. Bukannya malah menjadi bulan-bulanan dari tim lain. Untuk selanjutnya, Indonesia akan berjuang memperebutkan tempat ketiga. Perjalanan Indonesia mendapatkan sorotan dari media Vietnam. Kegagalan Indonesia melaju ke babak final membuat media Vietnam langsung memberikan sorotan. Salah satu media itu adalah The Tao, media yang sudah sejak dulu sering memberitakan timnas Indonesia. Dalam artikel yang diunggah The Tao, mereka kagum dengan keajaiban yang dibuat timnas. Tapi mereka juga lega karena rekor Vietnam di ajang Piala Asia U23 gagal disamai oleh Indonesia. Sebagai tambahan info saja,
Dengan gagalnya Indonesia ke final, maka Vietnam menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mampu menembus final Piala Asia. Itu terjadi pada tahun 2018 yang lalu. Malaysia iri dan membandingkannya dengan Indonesia. Kesuksesan Indonesia menembus babak semifinal kini menjadi acuan dari Malaysia. Bagaimana tidak? Karena prestasi dari dua tim itu berbanding terbalik di ajang Piala Asia tahun ini. Hal itulah yang membuat beberapa pundit Malaysia coba belajar dari Indonesia dan mereka kemudian membandingkan bagaimana Indonesia bisa sukses, sementara Malaysia malah menjadi bulan-bulanan dari tim lain. Salah satu hal yang membuat pundit Malaysia menilai Indonesia kuat adalah saat STY memanggil beberapa pemain yang sebelumnya bermain di timnas senior. Kalau kata ada perkara yang kita boleh belajar daripada jiran kita, iaitu pasukan muda Indonesia, bis. Kalau tengok pada skuad yang Indonesia bawa untuk Under 23 ni, tak silap aku, dia ada 7 atau 8 pemain yang daripada senior team yang main dekat AFC Piala Asia agak lah hari tu. So kat situ kau boleh nampak yang macam dia memang betul-betul serius ambil tournament ni. Dan aku merasakan bila dia melepasi grup dan ada peluang untuk layak pergi ke Sukan Olimpik tu, aku rasa dia orang dalam right track lah sebenarnya. Dan mungkin benda tu sebenarnya yang kita boleh belajar daripada ASEAN mengakui sepak bola Indonesia lebih baik. Untuk tahun ini, ASEAN mengakui jika sepak bola Indonesia lebih baik. Buktinya, pada ajang Piala Asia Senior, timnas Indonesia mampu menembus babak 16 besar, sementara Vietnam dan Malaysia harus angkat koper terlebih dahulu. Hal yang sama juga terjadi di ajang Piala Asia U23, saat Malaysia dan Thailand gugur di fase grup. Indonesia malah terus melaju sampai ke babak semifinal. Meski pada akhirnya kalah, Indonesia tetap layak mendapatkan apresiasi karena para pemain sudah berjuang di lapangan. Indonesia berpeluang unjuk gigi di Olimpiade. Meski kalah di semifinal, Indonesia tetap menjadi tim yang berpeluang menjadi wakil ASEAN yang bermain di Olimpiade. Peluang untuk bermain di sana pun cukup besar, karena Indonesia minimal harus bisa menjadi juara 3 Piala Asia. Jika pada akhirnya gagal, Indonesia bisa menempuh jalur lain, yakni dengan bermain di babak playoff melawan Guinea. Semoga dari dua cara itu ada yang berhasil dilakukan Indonesia agar kita bisa melihat tim Garuda bermain di ajang bergengsi seperti Olimpiade. Kini menarik ditunggu perjuangan selanjutnya dari timnas Indonesia. Untuk selanjutnya, mereka akan melawan Irak di partai perebutan tempat ketiga. Laga itu sendiri akan dimainkan pada hari Kamis mendatang di Stadion Abdullah bin Khalifa. Semoga dalam laga tersebut, Indonesia mampu mengalahkan Irak agar tiket otomatis ke Paris bisa didapatkan lebih cepat. Jadi itulah saat ASEAN dibuat kagum dengan perjuangan Indonesia di ajang Piala Asia U23. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.